Bisa nih ikut ajang pemilihan Duta Maritim Indonesia. Hmm. Karena kualifikasinya pun saya masih bisa gitu. Iya, 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 iya. Ada pacar tak sekarang? Sekarang ini dijawab jujur atau Jawab jujur lah pasti. Tadi bilang Ki ada kopi rasa rumput laut. betul. Heeh. Itu kita buat sama siapa? Sama rame-rame Ki, sama teman-teman tak? Aspek Sindel. Satu laut sejuta manfaat. Halo kata kunci. Untuk segmen kali ini kita kehadiran salah satu pemuda bertalenta, pemuda kreatif. Ada Duta Maritim Asrianto Masfudin. Selamat datang Asrianto di Siap. kata kunci. Terima kasih Kak sudah diundang. Iya, 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 iya. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat, seperti yang kita lihat, sehat-sehat. Jadi kita kedatangan anak muda tampan yang kreatif, yang cerdas, yang bertalenta ini. Amin. Apa kesibukan ini? Tapi nama panggilan tak Aci, Di? Iya. Aci, saya panggil Aci saja, tak apa-apa. Siap. Apa kesibukan ini belakangan ini, Aci? Alhamdulillah sekarang sementara magister pendidikan di Oh, Unhas. lanjut strata 2, iya. Siap. Kemudian kemarin setelah pelantikan Duta Maritim Indonesia juga, kemudian saya sekarang juga gabung di Bimbel di Makassar, Ranu Prima College. RPG. Oh, iya, oke. Iya. Oh, gitu. Jadi berarti aktivitasnya ini sambil berorganisasi, masih belajar juga. Betul. Iya, magister tadi di FKM. FKM. Oh, kesehatan masyarakat gitu. Ya, betul kan. Oh, S1-nya Kimia murni. kimia murni. Oh iya, iya. Kalau tadi untuk kenapa mau les bimbel lagi? Untuk apa, penunjang? Apakah lagi sementara kuliah ataukah seperti apa? Enggak, jadi lebih tepatnya alhamdulillah kemarin sudah diangkat jadi wakil direktur operasional di RPC. Jadi kami buka kembali bimbel untuk Ranu Prima College di Sulawesi Selatan, insya Allah. Oh iya, 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 iya. Berarti masih aktif berorganisasi, betul. Jadi wajar kalau memang ini. Ini Ci, kan tak sembarang itu orang masuk di MIPA. Agak sulit-sulit baru dengar MIPA, ilmu saintik semua menghitung ya toh. Kenapa Maki berminat masuk ke situ? Awalnya itu ada beberapa pilihan sebenarnya. Heeh. Pilihan pertama dulu waktu SBMPTN itu kan sebenarnya pendidikan dokter. Wah, calon dokter sebenarnya kemarin. Betul, cuma Oke. tidak direstui mungkin sama Tuhan. Heeh. Jadi masuknya di kimia. Oh, berarti secara kapasitas di ilmu saintik itu kita hebat-hebat lah pasti toh. Enggak juga lah. Enggak Saya juga. juga suka di wilayah hukum. Oh, ilmu-ilmu sosial dipelajari juga. Iya, betul. Oke, oke. Jadi begini ya, Ci. Mungkin karena sebagai duta maritim, ya itu kita kenalnya sebagai duta maritim baru-baru kemarin. Terakhir di waktu dilantik kemarin kapan? Tanggal 24 sampai 25 Februari. Februari. Berarti baru di. Iya, Baru. betul. Itu proses tahap seleksinya panjang. Panjang. Heeh. Itu awal seleksi dari bulan September tahun 2021, pelantikannya tahun 2022, Berarti bulan Februari. berbulan-bulan nih, Iya, berbulan-bulan. betul. Jadi bisa tidak dicerita asal mula ikut sebagai duta maritim? Apakah, maksudnya informasinya dari mana kita bisa tahu bahwa ada pemilihan duta maritim? Dipanggil kah ataukah dapat informasi melalui media sosial kah atau seperti apa? Jadi awalnya saya juga enggak tahu Heeh, heeh. Duta Maritim itu dari mana, kemudian ajangnya itu bagaimana. Cuman waktu selesai sidang kemarin di bulan September 2021, S1-nya ini? iya betul. Oke, iya. Beberapa kakak-kakak yang kuliah di Jakarta itu kebetulan lagi di Makassar. Iya. Nah, saya dipanggil di salah satu kafe, Red Corner tepatnya. Oke. Nah, kebetulan dia bahas panjang lebar. Kemudian saya ditanya kesibukannya apa sekarang. Alhamdulillah baru selesai Kak. Kemudian ditawari, oh iya, ini bisa nih ikut ajang pemilihan Duta Maritim Indonesia. Karena kualifikasinya pun saya masih bisa gitu. Iya, iya, iya. Berarti
memang panggilan senior yang kita dapat informasinya dari situ lah. Iya, betul. Apa-apa ke tesnya itu di orang jadi duta maritim? Jadi pertama pastinya seleksi berkas, Oke. identitas dan segala macam. Heeh. Kemudian yang kedua, kita disuruh untuk membuat film dokumenter, film pendek, Heeh. itu untuk menjelaskan apa sih kelebihannya dari provinsi kita masing-masing, Oke. sehingga bisa diikutkan dalam ajang pemilihan Duta Maritim Indonesia. Oh, Dan itu alhamdulillah kemarin pembuatan film dokumenternya saya angkat salah satu pelabuhan yaitu Potere di heeh, Makassar kan. iya iya, saya lihat Iya. di YouTube itu. Alhamdulillah kemarin itu posisinya saya kedua se-Indonesia kemarin. Posisi kedua? Iya, Oh, berarti alhamdulillah. hanya satu di atasnya? Iya betul. Videonya yang bagus atau? Eh kebetulan yang pertama itu saya punya teman-teman alhamdulillah banyak. Heeh. Kemudian yang mensupport alhamdulillah juga banyak. Jadi itu penontonnya sampai Iya iya iya, 7.500. betul betul, 7.500. Yang juara satu itu kan untuk film dokumenter itu dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Iya, Berarti kita posisi satu jadi di atas tak ceritanya ini tuh. betul. Heeh. Tapi tadi ada yang menarik ini. Kita bilang jadi tadi informasinya bahwa kita selesai di MIPA Universitas Hasanuddin, terus masuk ikut tes di sebagai duta maritim. Iya, betul. Iya toh? Biar bagaimana? Saya pun berpikir kalau misalnya disuruh ikut, saya ini dari ekonomi untuk mau bicara maritim, perlu tidak saya tahu banyak gitu tentang maritim. Betul. Dari MIPA ke maritim, sebelumnya ada kita memang paham tentang kemaritiman, ataukah di saat itu belajar, ataukah memang sebelumnya sudah jauh bisa dikategorikan aktivis di dunia kemaritiman lah, banyak memandang situ. Mungkin hubungannya dari MIPA untuk masuk ke sebagai duta maritim, kira-kira bagaimana itu, Agak Ci? sulit ya. Jadi, di situ juga uniknya satu kemarin Kak. Hmm, Kebetulan penelitian S1 saya itu berfokus di kimia laut. kimia laut, Iya. oke. Jadi saya kemarin penelitian di salah satu pulau di Heeh. Kabupaten Pangkep. Jadi itu nama pulaunya Pulau Cambang-Cambang. Oke, yang Cambang yang baru kalau saya nggak salah, Betul. 15-20 menitan lah nyebrang. Iya, betul. Keren itu, keren itu pulau. Jadi saya meneliti sedikit di situ mengenai bagaimana kondisi terumbu karang yang ada di sana, Oke. kualitas terumbu karang bagaimana, Mm-mm. apakah masih bagus atau sudah rusak. Nah, dari situ itu juga menjadi bahan motivasi saya dan kelebihan dalam ajang pemilihan kemarin. Mm-mm. Karena saya juga memang sudah betul-betul turun di lapangan, Ya, membuat sebuah riset tentang satu pulau dan iya itu iya iya. nilainya sangat besar. Iya, berarti ada sangkut paut yang kita apa penelitian S1 kemarin, kemudian ada sangkut pautnya lah bicara tentang kemaritiman. Betul. Iya. Dari berapa banyak orang kemarin kita itu ikut seleksi? Kemarin kalau tidak salah itu 400-an lebih. Itu Sulsel atau se-Indonesia? Seluruh Indonesia. Seluruh 400. Kita taklukkan semua itu 400. Atau ada sendiri atau ada berapa orang di sebagai duta maritim ini? Nah, itu kemarin juga sebenarnya sebelum pendidikan Oke. di pertengahan bulan 10 itu ada penyampaian bahwa untuk Duta Maritim Indonesia kan sebenarnya cuma 3 besar. Oke, tiga besar. Juara Jadi satu, dua, hanya dan 3 tiga. orang. Iya betul. Mm-mm. Nah, saya juga jadi optimis ini kan. Iya iya iya. Film Iya. dokumenter tertinggi kedua. 7.500 ya. 7.500 viewersnya. Kemudian beberapa minggu setelahnya ada penyampaian dari panitia bahwa mereka memutuskan Duta Maritim Indonesia ini bagusnya ada perwakilan dari setiap provinsi. Oke. Makanya kemarin kami yang dilantik itu ada 24 Duta Maritim. Oh, itu apa? Ada bagian organisasinya, ada job desk-nya masing-masing, atau memang serentak semua jadi duta maritim kayak gitu? Lebih tepatnya dibuatkan program kerja setelah pelantikan. Oh, jadi ada program kerja, Ya, ada ya. program kerja. Tapi apakah sebenarnya dibikin di sebagai duta maritim itu? Nah itu juga sebenarnya saya pusing pertama. Kita Oke. ini mau buat apa nanti ke Iya. depan Mau untuk ngapain maritim? gitu? Betul. Sedangkan kita ini tidak punya power apa-apa. Iya, betul. Oke. Siapa bilang tidak punya power, karena dia ini sebagai pernah juga aktif di organisasi, mantan ketua komisariat
HMI di MIPA Unhas. Ya, Ya betul. nggak bisa diragukan. Biar bagaimana cerdas tampan. Ya lanjut. Jadi sebenarnya saya juga berpikir, Mm. duta itu dalam menjabat setahun itu mau buat apa? Iya, oke. Karena misal duta pariwisata, apakah Mm-mm. dia cuma jalan-jalan, memperkenalkan wisata? Nah ini kita duta maritim. Mm-mm. Anak-anak muda kayaknya dengar duta maritim itu masih jarang, bahkan ada yang tidak pernah dengar. Iya, betul. Apakah cari ikan Nah, atau betul. snorkeling di Ya, laut? betul. Ternyata setelah kami mengikuti pendidikan duta maritim di Jakarta kemarin, berbicara tentang maritim itu ternyata sangat luas. Maritim kan beda dengan laut, kemudian beda dengan wisata bahari. Jadi maritim itu lebih mengakumulasi dari semua sektor. Oke, oh, Dia oh, juga bisa berbicara tentang perdagangan di laut, oh, iya, 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 pelabuhan, iya. ekspor, seperti itu. Seperti yang Ibu Susi juga kemarin jadi menteri, tangkap, bakar, tenggelamkan itu. Betul, Iya, betul. iya, iya. Itu semua mungkin yang dijaga nih. Iya, Tapi sebagai duta maritim kemarin kita dilantik kalau nggak salah bulan lalu di akhir bulan Februari. Februari. Pasti ada kita usulkan. Tadi kita bilang mengusulkan tiap provinsi kemudian sebagai duta maritim Indonesia ini mengusulkan mungkin ada beberapa program selama menjabat sebagai duta Duta maritim. maritim. Apa program tak mungkin dalam satu periode ke depan ini? Siapa tahu ada yang bermanfaat untuk orang-orang. Betul. Iya, betul. Jadi alhamdulillah kemarin setelah rapat kerja nasional, Ya. kami sebagai duta maritim Indonesia itu diberikan konsultan bisnis. Mm-mm. Lebih tepatnya konsultan untuk memberdayakan masyarakat di daerah kepulauan dan pesisir. Oh, iya, iya, iya. Karena ternyata Sulawesi Selatan itu Kak, pulaunya juga banyak. Mm-mm. Dia mencatat 130 pulau Pulau, oke. yang ada di Sulawesi Di Sulawesi Selatan, Selatan. kurang lebih. Jadi itu menjadi dasar juga bahwa kita perlu memperhatikan dan mengajak lagi masyarakat daerah di pesisir ataupun di pulau. Oke. Karena anak mudanya kan juga banyak, Uh-uh. bukan cuma orang tua. Kalau yang UMKM ini ada program yang UMKM? Ada Kak, ada. Bagaimana program UMKM itu? Sebenarnya UMKM juga ini kemarin cuma iseng-iseng sama salah satu mentor, namanya itu Kak Chandra, Chandra Oke. Mindset. Oh, iya, 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 iya. Jadi beliau punya inovasi, kemudian ditawarkan juga kepada kami, bagaimana kalau kita buat kopi, tapi kopinya itu ada perpaduan dari rumput lautnya. Jadi kopi rasa rumput laut begitu? Iya. Oh, iya, iya, oke. Kemudian ada perpaduan dari kurma dan susu juga. Oh, bisa dibawa-bawa berarti di sini? Bisa. Bisa, bisa. Misalnya Atau ke iya. depan kalau sudah selesai. Oh, kita doakan, kita doakan. Amin. Jadi berfokusnya di UMKM selama program kerja juga ini. Betul. Kemudian memberdayakan juga pemuda melihat bagaimana di dunia maritim ini yang begitu sangat luas sebenarnya. Tapi Aci cerdas, tampan, inovatif pastilah, kreatif. Banyak fansnya pasti, pernah jadi ketua, aktif berorganisasi. Pasti public speaking tak ini bagus. Amin. Menaklukkan pasti teman-teman yang sebagai pendengar. Ada pacar tak sekarang? Sekarang ini dijawab jujur atau? Jawab jujur lah pasti. Ada tidak? Kalau untuk hari ini Uh-uh. status pacaran belum ada. Belum. Tapi pernah pacaran? Pernah. Pernah, asik. Berapa kali pacarannya itu? Banyak kayaknya, dihitung. Banyak kayaknya. Enggak lah. Enggak sampai 4 kali ya. Oh, enggak sampai 4 kali. Tapi sekarang lagi tidak ada. Jadi yang apa fans atau yang kenal dekat dengan siapa? Aci bisa mungkin dikontak ya. Boleh. Membukakan apalagi sudah lagi sementara ini apa? Magister. Iya. Lagi sementara magister. Jadi kita kembali tadi masih banyak yang perlu diulik ini di UMKM. Tadi bilang ada kopi rasa rumput laut. Betul. Itu kita buat sama siapa? Sama rame-rame Ki, sama teman-teman tak? Tepatnya dengan tim. Oh, sama tim. Iya. Ada berapa orang Ki di situ? 3.
3 orang. Itu produksi bahannya dari mana? Kemudian bagaimana kita pasarkan itu? Nah, ini juga menarik dibahas karena rumput laut ini kan untuk teman-teman mahasiswa ataupun anak muda mungkin taunya itu rumput laut hanya diekspor. Oke. Kemudian rumput laut itu bisa dipanen seperti ini. Mm-mm. Tapi anak-anak muda dia tidak tahu kandungan rumput laut itu sebenarnya apa. Hmm. Kemudian bisa dipakai apa. Itu kan kalau kita ekspor di luar negeri bisa dibuat kosmetik. Oh, iya iya. Iya, sangat banyak. Heeh. Makanan, minuman, bakso. Dia itu kan bisa kalau di minuman dia bisa mengentalkan, Heeh. dia bisa juga jadi perekat, bisa dibuat bakso seperti Oh, itu. jadi banyak manfaatnya. Banyak, Kalau sangat tadi banyak. dikasih jadi kopi, manfaatnya untuk ndak lain-lain rasanya kopi campur rumput laut. Enggak. Ndak. Jadi kan ada melalui beberapa proses juga. Mm-mm. Setelah menjadi tepung kering, itu kemudian diekstrak kembali. Jadi Mm-mm. sarinya itu yang dicampurkan dalam kopi. Oh iya Kemudian iya. kan ada rasa kurma juga, Oh iya ada rasa susu, kurma tadi, ada rasa betul. susu. Kalau tadi yang rumput laut pernah Miki produksi sebelumnya? Iya, Oh pernah. Kita produksi pembelinya kemana itu pasarnya? sekarang masih tahap ke kafe. Jadi kita masih kecil-kecilan. Masih kecil. Jadi masih didistribusikan ke tiap-tiap Betul. kafe. Tapi pernah katanya produksi banyak waktu ada apa Iya, kegiatan itu di Jakarta. iya. Berapa Kebetulan banyak? kebetulan kemarin waktu rapat kerja nasional Mm-mm. itu mentor kami Kak Chandra itu buat 200 cup. Itu ludes habis terjual di sana. Oh dalam bentuk cup. Iya, betul. Itu dijual berapa? 20.000. 20.000. Jadi yang dingin, Ada yang dingin, kemudian ada yang yang panas panas. juga. Iya, Ya, pembelinya siapa-siapa itu? Semua yang hadirin yang ada di rapat kerja nasional itu. betul. Yang datang Oh, kan kepala daerah, gubernur, bupati. oke. Jadi pasti habis Jadi dong. secara tidak langsung juga kita promote bahwa kalau rumput lautnya itu dari mana? Kemarin ada yang diambil dari Sulawesi Selatan juga. Dari Sulawesi Selatan. Kemudian ada yang sudah memang dibuat di Jakarta, yang Oke. sudah jadi tepung itu. Itu jadi sekalian dipromot di beberapa kepala daerah di. Betul. Jadi hasil kita bilang habis berapa tadi 400 200 cup 200 cup habis habis. dibeli semua itu. Betul. Keuntungannya Sangat waktu banyak. banyak Mas ini. Banyak. Itu dikasih kemana keuntungannya untuk pengembangan UMKM-nya lagi kembali. Iya, betul. Oke. Kan kita ketahui sekarang rumput laut harganya kisaran 17 ribuan per kilo. Per kilo. Iya, sangat murah. Oh, jadi bisa sebenarnya banyak manfaatnya, banyak selain itu mungkin kita bisa olah Hmm. sambil campur untuk rumput laut dengan Iya, rumput betul. laut, mungkin seperti itu. Oke, selain itu terkait masalah UMKM ini, Cik Toh, sekarang anak muda bukan hanya kita bicara persoalan dunia maritim saja, tapi UMKM itu sebagai apa ya? eh, sebagai fundamental ekonomi sekarang itu target negara melihat bagaimana semua pemuda ini bicara tentang UMKM. Kalau kita lihat atau kita pandang UMKM sejauh mana sekarang perkembangannya di anak-anak muda lah kita Iya, seperti ini. Siapa tahu ada bisa menjadi solusi ataukah menjadi apa inspirasi untuk teman-teman. iya betul. Jadi sebenarnya UMKM ini saya sudah menjalani dari semester 2 waktu S1 dulu kan. Oh, Cuman ada kan basic. dia belum punya brand, misal Mm-mm. UMKM ini, gitu kan. Oke. Cuman kemarin setelah mengikuti pendidikan di Jakarta, beberapa mentor yang diberikan untuk mendampingi kami itu lebih menjelaskan bahwa ternyata UMKM itu sangat jelas masa depannya. Oh iya iya iya. Jadi UMKM itu bukan hanya usaha mikro kecil menengah. Mm-mm. Bahkan omsetnya kalau belum mencapai 50 miliar per tahun itu masih Masih UMKM. UMKM. Betul. Tapi Jadi sejauh mana peluangnya? sangat besar. Sangat besar. Itu sebenarnya menjadi PR untuk anak-anak muda di Sulawesi Selatan Mm-mm. khususnya. UMKM pasti mentoknya kita memproduksi saja. Mm-mm. Kita pusing pasarnya di mana ini? Iya, Rumput laut kalau dalam bentuk yang masih basah itu dijualnya di mana? iya betul betul. Nah, itu yang kemarin kami kembangkan. Jadi kami mau membuat pengembangan di wilayah UMKM Mm-mm. khususnya itu untuk daerah kepulauan dan pesisir. Oke. Karena 37%
penghasilan rumput laut di Indonesia itu dari Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan Iya semua nih. betul, Iya, 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 luar sangat biasa. banyak. Mm-mm. Berarti besar harapan sebenarnya kalau kita mengambil Jarod sebagai bisnis di dunia Betul. UMKM tapi kaitannya dengan apa? Maritim atau dunia maritim? Iya. Kembali lagi rumput laut kan dihasilkan dari Oh iya, laut. Iya. Kemudian penghasil rumput laut terbanyak di Indonesia kan dari Sulawesi Selatan. Oh begitu. Betul. Oh, Bisa dibayangkan kalau rumput laut sekian 3.000 ton yang diproduksi per mm-mm. tahun itu hanya dijual 17.000 per kilo kan sangat Sangat sedikit. iya, Iya iya. betul. Kak. Heeh. Sedangkan kalau dia sudah diolah menjadi tepung, tepung seperti terigu seperti itu, kemudian diekspor itu bisa mencapai 150.000 per kilo. Oh iya, iya. Jadi besar sekali peluangnya sebenarnya kalau Betul. kita selain itu, selain rumput laut, kita bicara sebagai ambil UMKM ini sebagai program di dunia maritim. Iya. Kira-kira gimana? Jadi kemarin juga setelah berdiskusi panjang dengan tokoh-tokoh di Oke. Susel, kita mengambil satu fokus kenapa di UMKM, karena kan 2 tahun terakhir kita juga habis COVID. Pasti modal untuk membuat usaha yang besar itu butuh entah itu peminjaman di bank dan segala macam. Mm-mm. Itu kan masih berpikir panjang bagi masyarakat di pulau atau di pesisir. Ya untuk proses pengembangannya. Iya. Mm-mm. Nah, kami kemarin hadir untuk membuat suatu program itu lebih fokus di UMKM, masyarakat yang di daerah kepulauan dan pesisir. Jadi kedepannya seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan jika mau mendistribusikan rumput lautnya ke kami, itu bisa kami olah, kemudian kami bantu dalam proses pengolahan, Oh iya, iya, iya. penjualan. Jadi Oh iya, dimentori langsung di. Mm-mm. betul. Kami juga siapkan konsultan-konsultannya. Oh iya, luar biasa betul. Tapi sejauh ini dengan kesibukan tak mendorong program UMKM itu di dunia maritim ini dengan adanya kopi rasa rumput laut, rasa susu dan sebagainya, madu, respon pemerintah terhadap program-program seperti itu sejauh ini seperti apa, Cik? Alhamdulillah sangat responsif sekali untuk kepala daerah di Sulawesi Selatan. Jadi semenjak awal seleksi kemarin juga Mm-mm. pemerintah daerah itu memang memberikan support yang sangat besar. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Siapa-siapa nih yang sudah bantu, Ki? pemerintah daerah Lu Lu Timur, Timur. beberapa kepala dinas, Mm-mm. Bapak Bupati, kemudian Bapak Gubernur, Oh, Gubernur Sulawesi Selatan, iya. iya, Andi Sudirman Andi Sulaiman. Sudirman Beliau Sulaiman. juga memfasilitasi saya juga kemarin waktu di Mm-mm. Jakarta. Mm-mm. Jadi sebelum berangkat ke Jakarta 2 hari tepatnya itu saya kontak beliau Oke. subuh-subuh. Jadi saya memberanikan diri juga Oke, iya, iya. chat beliau pagi-pagi karena setahu saya beliau itu rutin puasa Senin Kamisnya. Heeh, heeh. Jadi saya chat subuh-subuh, alhamdulillah langsung dibaca. Mm-mm. Dan sorenya itu langsung dihubungi melalui Kepala Perhubungan Sulawesi Selatan yang di Jakarta. Oh iya, 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 Yang di iya. Jakarta alhamdulillah difasilitasi full. Mm-mm. Kalau misalnya tadi ke pemerintah, kalau respon generasi kita ini pemuda-pemuda terhadap dunia maritim yang mendorong terus ini UMKM, sejauh ini seperti apa? Alhamdulillah sudah mulai berkembang. Mm-mm. Itu juga kan kemarin beberapa mentor kami itu menyuruh untuk membuat lembaga Iya. untuk mengawal program kerja yang akan kita lakukan ke depan Oh iya, supaya iya, iya, lebih iya. fokus, Betul, terstruktur. betul. Namanya itu komunitas spirit, inovasi dan kolaborasi Oh itu dari Sulawesi Selatan juga, Sulawesi Selatan. teman Sikola, tadi, ya? Sikola, Sikola. spirit, inovasi dan kolaborasi. Oh, foundernya kita ya itu, kalau saya tidak salah. Betul. Asik. Jadi memang luar biasa Aci ini. Luar biasa kita kata kunci kedatangan Aci ini. Cerdas, inovatif. Lagi-lagi tuh saya ulang karena pasti banyak yang kagum sama ini. Tadi kita kembali Ci. Bicara tentang dunia kemaritiman, kita sebagai duta maritim, kemudian pasti adalah kaitannya dengan apa Menteri Kemaritiman. Ya. Kira-kira apa harapannya terhadap pemerintah dan juga terhadap seluruh pemuda dengan gagasan mendorong sebagai duta maritim mendorong program UMKM itu, C. Silakan. Oh iya. Eh, harapannya pasti sangat banyak. Jadi kemarin juga Bapak Presiden kita
itu punya visi yang besar menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Iya, betul. Karena kita ketahui 75% Indonesia ini kan terdiri dari laut. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa hasil sumber daya laut kita ini sangat besar. Kemudian untuk teman-teman, khususnya pemuda yang ada di seluruh Indonesia, apalagi di Sulawesi Selatan, jangan pernah takut bahwa maritim itu kita memiliki masa depan yang gelap. Justru dengan maritim kita memiliki masa depan yang terang. Kenapa? Karena yang pertama, sumber penghasil ataupun APBN dari negara kita itu sangat besar dari laut. Misal dari ikannya, dari rumput lautnya, itu sangat besar potensinya dari Indonesia, apalagi Sulawesi Selatan. Jadi teman-teman tidak perlulah pusing setelah kuliah ataupun lulus SMA mau kemana. Jadi kita silakan berkonsentrasi pada kalian masing-masing, kita olah laut kita, wisata bahari kita, rumput laut kita, ikan kita. Insya Allah untuk acara ngopi-ngopi itu bisa lah, nggak perlu lagi proposal atau apalah. Kita bisa membuat sendiri UMKM dan mengembangkan produksi dari laut kita sendiri. Iya, keren. Luar biasa. Jadi wajar memang public speakingnya juga bagus. Jadi kalau lagi golai cewek atau memberikan lagi madona atau lagi jadi pujangga luar biasa, Cik. Wajar. Cik, tadi kita sudah bicara tentang harapan pada pemerintah terhadap kaum milenial generasi kita. Mungkin dari kata kunci ini pasti minta untuk terus disupport lagi nih kata kunci. Ada tidak slogan ataukah motto ataukah bahkan sampai visi misi di dunia duta maritim ini? Oh iya, saya juga lupa sampaikan itu. Kita punya satu slogan, itu bunyinya satu laut sejuta manfaat. Oke. Jadi kita mungkin bisa sama-sama, Di. Bisa. Saya yang mulai, nah. Saya yang mulai. Aspek Sindel. Satu laut sejuta manfaat. Oke. Jadi semua bintang tamu di kata kunci ini ada kata kuncinya yang bisa disampaikan gitu ke penonton bahwa Aci ini sebagai duta maritim pasti ada kata kuncinya prinsip hidupnya, kata dan sebagainya. Apa kira-kira kata kunci dari duta Bapak Ketua Duta Maritim ini? Saya boleh sampaikan melalui pantun enggak? Boleh. Untuk teman-teman, saya sampaikan coba dalam pantun. Jalan-jalan ke Pulau Bali, jangan lupa membeli kelinci. Iya, cakep. Jadi kalau Anda ingin menemukan jati diri, jangan lupa singgah di kata kunci. Asik. luar biasa. Terakhir, Cik, untuk mendukung channel kata kunci ini, seperti biasa, terus dukung kata kunci di subscribe, like, comment, and share. Okay. Oh iya, setahu saya podcast seperti ini di Sulawesi Selatan itu masih sangat kurang ya. Jadi untuk teman-teman, jangan pernah lewatkan hari-hari Anda sebelum menonton kata kunci. Terus support Instagramnya, YouTube-nya. Mari kita majukan podcast kata kunci ini mulai dari Sulawesi Selatan untuk Indonesia. Oke, jangan lupa terus dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share. Thank you, Aci, Duta Maritim.